Sejarah singkat komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat komputer. Baiklah, di sini ada beberapa agenda yang akan kita bahas, yaitu beberapa pengertian dasar apa itu komputer, sejarah perkembangan komputer, hardware and software, komunikasi data, apa itu internet, internet media komunikasi dunia, internet dan pendidikan, pemanfaatan internet pada bidang lain, kesimpulan. Pengertian dasar. Baiklah, di sini kita akan bahas tentang teknologi komputer atau TK, suatu produk teknologi yang memiliki kemampuan dapat diprogram guna melaksanakan bermacam tugas secara menakjubkan dengan kecepatan dan ketelitian yang tinggi. Di sini ada teknologi telekomunikasi atau TT. Suatu produk teknologi yang memungkinkan dua atau lebih agen dalam tempat terpisah dapat saling bertukar informasi. Pengertian dasar. Baiklah, di sini ada beberapa sistem komputer, dan sistem komputer dibagi menjadi 3, yaitu brainware, hardware, and software. Terus selanjutnya komputer ini adalah sebuah mesin yang dapat diprogram untuk menerima data input, memprosesnya menjadi informasi yang berguna, dan menyimpannya dalam sebuah alat penyimpanan sekunder untuk diambil lagi bila mana diperlukan. Baiklah, di sini ada memori manusia. Ada sensor information store, short term memory, long term memory. Baiklah, di sini ada contoh sistem komputer secondary storage, yaitu input and output. Di sini alat input yaitu mengirim data ke CPU, sedangkan alat output menyajikan hasil informasi terproses dan disimpan ke dalam bentuk RAM. Baiklah, di sini ada contoh piranti hardware. Kita dapat melihatnya di sini ada output dan input seperti mouse, mesin printer, komputer, dan keyword. Ini dapat kita sebut dengan perangkat keras ya teman-teman, perangkat keras. Baiklah, di situ ada juga speaker, dan di sini ada penyimpanan komputer, bisa disebut dengan CD ya teman-teman, ada CD. Di sini juga ada hard disk. Terus di sini ada piranti input seperti kamera, scanner, trackball, dan joystick. Lalu di sini ada touch screen, ada digitizing graphic table, juga ada light pin. Baiklah, masuk ke sejarah perkembangan komputer. Di sini kita akan membahas tentang komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Komponen menggunakan tabung hampa, program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin, sudah menggunakan konsep storage program, ukuran fisiknya besar, kapasitas penyimpanannya kecil, cepat panas, membutuhkan daya listrik yang besar. Lalu di sini ada proses operasinya sangat lambat ya. Lalu ada komponen generasi kedua. Komputer ini pada tahun 1959 sampai 1964. Komponen menggunakan transistor, program menggunakan bahasa ars tinggi, ukuran fisiknya jauh lebih kecil dari generasi 1 dan hanya membutuhkan daya listrik yang kecil. Baiklah, ini lanjut ke generasi kedua tadi, sudah menggunakan memori sekunder seperti magnetic tape dan removable disk. Kecepatannya mendekati jutaan operasi per detik ya. Di sini ada komputer generasi ketiga pada tahun 1964-1970. Komponen menggunakan IC integrated circuit. Pemrogramannya menggunakan bahasa ars tinggi, ukuran fisiknya jauh lebih kecil dari generasi 2 dan membutuhkan daya listrik yang lebih besar. Sudah menggunakan memori sekunder yang berkapasitas besar dan bersifat random access. Kecepatan dari jutaan operasi per detik, multiprocessing dan multiprogram.
Baiklah, masuk ke komponen komputer ini pada generasi keempat tahun 1970-1982. Komponen menggunakan LSI IC Integrated Circuit. Program menggunakan bahasa aras tinggi, ukuran fisiknya bervariasi menyesuaikan kapasitas data dan keperluan. Dia sudah menggunakan memori sekunder yang berkapasitas besar dan bersifat random access. Kecepatannya dari mega hingga nano operasi per detik ya. Multiprocessing, alat input-outputnya sudah berbasis grafik. Kemampuan komunikasi data antar komputer, harganya juga semakin murah ya teman-teman. Sudah dapat kita beli dan sampai saat ini semua orang juga sudah hampir memiliki. Ini ada komputer generasi kelima pada tahun 1982 sampai sekarang ya. Kecepatan operasinya bukan isu utama lagi. Graphical user interface dan kecerdasan buatan menjadi aspek penting mendasari iOS dan sebagian besar aplikasi. Bahasa pemrogramannya berorientasi objek. Pengolahan data bersifat distribusi dan tersebar. Masih terus berkembang ya sampai saat ini. Sekarang juga internet luar biasa, komputer juga semakin banyak jenisnya. Perkembangan bahasa pemrograman. Di sini ada generasi kelima ya. Kelima itu ada formal English, keempat ada SQL, ketiga ada Pascal, kedua ada Assembler, kesatu Machine Code. Seperti pada gambar bisa kita lihat ya. Dan sekarang klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer ditentukan oleh ukuran data, kecepatan pengolahan, tujuan khusus. Klasifikasi itu adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat ya, seperti superkomputer, mainframe, mini komputer, personal komputer, notebook. Notebook ini laptop ya, yang sudah banyak kita gunakan. Lalu personal digital assistant, PDA. Pada saat ini inilah contoh yang dapat kita lihat. Di sini ada superkomputer ya. Ini contohnya superkomputer sama mainframe. Dapat kita lihat seperti ini ya, mainframe. Lalu di sini ada notebook atau laptop ya teman-teman. Bisa kita lihat. Lalu di sini ada PDA. Saya kurang tahu tentang PDA ini ya teman-teman. Baru ini kita sama-sama belajar dan sama-sama mendalami ilmu komputer ya. Di sini ada PDA, dia bisa dibawa kemana-mana ya. Luar biasa canggihnya zaman sekarang. Seperti pada gambar inilah kita dapat melihatnya. Walaupun kita jarang melihat, tapi kita dapat mengerti ya teman-teman. Lalu selanjutnya laptop ini juga sering. Sekarang sudah banyak, semua orang sudah punya, termasuk kita lah, orang awam ya kan. Sini ada komunikasi data. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi komputer dan jaringan, maka komputer modern merupakan komputer yang terhubung satu dengan lainnya dalam bentuk jaringan serta dapat saling mentransmisikan data dan bertukar informasi. Arah transmisi data. Simplex hanya satu arah, half duplex dua arah namun hanya satu waktu pada waktu yang sama, full duplex dua arah pada waktu yang bersamaan. Lalu di sini ada media transmisi, kabel twisted pair, koaksial, fiber optik. Di sini juga ada nirkabel, gelombang radio, microwave, dan satelit. Lalu di sini ada komunikasi data. Kita dapat melihatnya di sini ada contoh microwave, dan satelit. Berbagai macam komunitas membangun suatu jaringan komputer ya teman-teman. Di sini dapat kita lihat WiFi. Sekarang sudah banyak ya WiFi di mana-mana. Masalah jaringan kita sudah tidak takut lagi untuk kita lihat di mana-mana sudah banyak lah. Jaringan tidak seperti dulu sangat sulit ya kan. Lalu di sini ada komunikasi data, macam-macam jaringan berdasarkan cakupan geografisnya. Ada local area network (LAN), metropolitan network, dan wide area network. Dapat kita lihat di sini local area network itu merangkum berbagai macam komputer di dalam. Di
bisa di kampus, kita lihat seperti gambar ini ya teman-teman, di kantor. Seperti itu. Ini tentang sekilas internet. Diawali dengan riset oleh ARPA, lalu suatu proyek riset dari Departemen Pertahanan IS membangun ARPANET, menghubungkan empat lokasi, yaitu UCLA, University of Utah, Stanford Research Institute, dan University of Santa Barbara. Baiklah, tentu saja kita dapat melihatnya di sini ya teman-teman pada gambar berikut ini. Lalu kita akan masuk ke apa itu internet. Internet adalah network dan of networks. Dapat kita lihat di sini pada gambar. Ini ada Liponet, UCLA, UIG, UKDW. Dia merangkum ke sebuah internet ya teman-teman. Baiklah, kita lihat ada di sini koneksi ke internet. Dia dirangkum ke dalam internet tersebut ya. Dapat kita lihat seperti inilah persyaratan koneksi internet ini. Dapat kita lihat sebagai berikut ini. Dia sebuah personal komputer yang dapat menjalankan aplikasi browser, sebuah modem itu yang untuk laptop ya teman-teman. Dan di dalamnya itu ada paket internet. Lalu di sini ada saluran telepon, member dari internet service provider, aplikasi browser, desktop navigator, internet explorer, Mosaic, Opera, Mozilla, Firefox, dan lain-lain. Sering kita dengar ya, seperti Opera, Mozilla ini sering kita gunakan. Baiklah, seperti itu ya contohnya, semoga bisa dimengerti lah ya. Lalu di sini ada layanan standar internet, seperti email, sering www, itu sering kita pakai ya, FTP, chattingan, video conference, internet phone. Kita sering menggunakan email semua orang juga punya ya kan. Pas beli HP pun kita dipasangkan email, karena email ini mencakup data kita, data perorangan ya teman-teman. Seperti ini email ini dia mirip dengan snail email. Snail mail ini surat konvensional, harus memiliki alamat pengirim dan tujuan. Email akan disimpan dalam sebuah email box, sehingga si penerima tidak harus senantiasa terhubung ke internet, harus memiliki sebuah akun pada email server yang berada pada sebuah internet service provider ISP. Lalu ada email server dapat dihubungkan dengan berbagai macam lah ya. Sini ada anatomi alamat email. Di sini username sebagai identitas pengirim dapat berupa nama. Contohnya nickname Wens, diikuti oleh tanda @ atau @ sesuatu. Sesudah itu dia domain name yang menunjukkan nama organisasi pemilik, ukdw.ac.id. Bagian paling belakang adalah informasi untuk .com, menunjukkan lembaga komersial, ada .edu, ada .ac untuk lembaga pendidikan, ada .gov lembaga pemerintahan, ada .mil. Lalu di sini ada .mil untuk militer, dapat merupakan identitas negara ya. Lalu di sini ada jenis-jenis email berdasarkan mekanismenya. Pop email, organization email, email yang diselenggarakan oleh organisasi dari pemakai ataupun ISP. Web-based email, free email, email yang diselenggarakan oleh sebuah situs atau portal tertentu sehingga bersifat gratis. Misalnya yahoo.com, yes.com, astaga.com, dan sebagainya. Dapat kita simpulkan, kita sering menggunakan Yahoo ya kan, yahoo.com ini. Kemungkinan sudah banyak orang yang menggunakannya. Seperti itulah contohnya ya teman-teman. Ada email forward secara umum untuk membuat suatu identitas lah ya.
Lalu ini contoh organizational email. Dapat kita lihat ya. Di sini juga dapat chattingan. Mungkin sebelumnya sudah pernah menggunakan ini ya. Saya kurang paham, saya belum pernah menggunakan ini. Di sini ada web email. Sama web email ini di sini ada inbox. Inbox itu kan kayak tempat-tempat untuk chattingan ya kan. Pesan masuk, kita dapat mengetahui siapa yang mengirim data ke tempat kita, seperti itu. Lalu di sini ada variasi bentuk email, ada point to point, mengirimkan email langsung ke sebuah alamat tertentu, ada carbon copy, membuat tindasan atau tembusan pesan kepada user lain. Nah, di sini ada blank carbon copy, si penerima email utama tidak tahu kepada siapa email itu ditembuskan. Di sini ada distribution list, informasi bersifat searah ditunjukkan kepada seluruh anggota di dalam list. Lalu di sini juga ada discussion list, mailing list, informasi bersifat dua arah dan ditunjukkan kepada semua anggota di dalam list. Oke, baiklah. Kita harus hati-hati dalam menggunakan email ini ya teman-teman, karena banyak juga penipuan dan banyak juga mengirimkan pesan dalam bentuk email yang dapat merugikan kita. Sering juga banyak penipuan terjadi, mengirimkan virus misalnya, itu sangat berbahaya untuk handphone ataupun laptop kita. Baiklah, di sini ada email abuse, spamming, email yang ditunjukkan kepada orang-orang yang menghendakinya. Bisa tunggal, bisa juga banyak, dan dapat kepada banyak orang juga ini ya. Banyak orang kita dapat mengirimnya ke semua orang juga bisa. Di sini ada spoofing, penyalahgunaan alamat email oleh orang lain. Bila kita menjadi korban spoofing, maka akan ada orang lain yang seolah-olah menerima email dari kita, padahal sebenarnya orang lain yang mengirimkan email tersebut. Ya, itu banyak sekali sudah terjadi ya. Sudah terjadi banyak sekali penipuan seperti ini. Dia pura-pura jadi kita, buat email seakan-akan menggunakan nama kita ya. Lalu di sini ada virus email. Virus memang dapat menyebar melalui email, tetapi tidak melalui emailnya itu sendiri, melainkan melalui attachment file, yaitu melalui file yang dikirim melalui email ya teman-teman. Bila kita buka dokumen tersebut, maka virus tersebut akan menyebar ke laptop atau handphone kita. Lalu di sini ada hoax, email yang isinya tipuan, menakut-nakuti atau menjanjikan pada kita sesuatu yang sebenarnya mustahil. Yaitu seperti penipuan lah ya, banyak sekarang penipuan di mana-mana. Di Facebook juga banyak terjadi penipuan, hoax, isu-isu yang tidak jelas. Sebaiknya kita jangan melakukan hal tersebut untuk menyebarluaskan hal-hal yang tidak benar ya. Lalu di sini ada unofficial smile dictionary. Ini seperti emot icon yang sering kita kirim bila mana kita chattingan. Sering kita mengirimkan haha ya kan pada teman kita. Seperti ini ada emot icon grafis. Ini juga sering seperti ini. Luar biasa. Luar biasa sekali zaman sekarang. Sini ada World Wide Web. World Wide Web ini dia www. Dia adalah suatu layanan internet yang mampu menyajikan informasi baik berupa teks, grafik, animasi, dan multimedia. Ini luar biasa ya. Seperti itu cnn.com. Itu menyajikan berita yang luar biasa bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Seperti ini ada Sabda. Ini juga berita-berita yang luar biasa. Kita sangat butuh menonton berita seperti ini tanpa perlu membuka televisi lagi zaman sekarang ya. Cukup lihat handphone sudah bisa melihat semuanya secara detail. Di sini ada file transfer protokol. Dapat kita lihat ya di sini. Di sini ada beberapa file. File ini seperti kita ingin mengirimkan data ya teman-teman. Di sini kita dapat melihat data apa yang ingin kita kirim seperti itu. Di sini ada indeks seperti itu ya.
Lalu di sini ada URL, Uniform Resource Locator. Di sini ada http www.ukdw.ac.id kuliah info TI. Baiklah, di sini ada HTTP untuk protokol yang digunakan untuk berbicara. Yang sering kita gunakan yaitu HTTP ya teman-teman. FTP File Transfer Protocol. Di sini ada www.ukdw, ini ada alamat domain. Lalu di sini ada info. Info ini subdomain atau folder di mana file ditempatkan. Di sini berarti info untuk informasi ya teman-teman. Di sini kita mencari informasi. Lalu di situ ada nama. Di TI informatika mungkin ya. Itu file nama kita ya teman-teman. Ini sering kita gunakan di jika kita ingin mencari file http www.com kayak gitu ya. Lalu di sini ada navigasi informasi, searching informasi dapat menggunakan search engine. Harus tahu keyword informasi yang akan dicari. Beberapa search engine internet, http www.yahoo.com, http www.altavistadigital.com, http www.ios.com, http www.webcrawler.com. Lalu di sini ada http www.google.com. Yang kita sering gunakan kalau nggak Yahoo ya Google. Pada zaman sekarang kita sering menggunakan Google ya teman-teman. Seperti ini nih tampilan Yahoo. Saya kurang tahu tentang Yahoo ini ya teman-teman. Sepertinya di sini kita bisa chattingan ya menggunakan Yahoo. Saya tidak pernah, baru kali ini sama-sama belajar ya teman-teman. Saya jarang menggunakan Yahoo. Bukan jarang lah, tidak pernah. Ini tampilannya seperti ini. Kita bisa chattingan, kita mencari apa yang ingin kita cari, file, gambar, musik, atau apapun itu bisa kita cari. Lalu di sini ada yellowpages.com ya. Tampilannya menarik ya teman-teman. Mungkin di sini kita juga bisa mencari-cari data ya, informasi, berita seperti itu. Sepertinya di sini kita juga bisa chattingan ya menggunakan email ya. Lalu di sini ada internet, media komunikasi dunia. Sebagai media penyebaran informasi memiliki banyak kelebihan dibandingkan media massa lain. Mudah, cepat, dan murah dengan jangkauan dunia untuk menjangkau 60 juta orang. Dia membutuhkan 30 tahun untuk radio, terus 15 tahun untuk televisi, dan butuh 3 tahun untuk internet. Lalu di sini ada internet, media komunikasi dunia. Internet sumber informasi utama. Informasi apapun, baik buruk bermanfaat, bisa dicari di internet. Banyak perusahaan bisnis sudah membangun situs web. Situs komersial tumbuh paling cepat. Bermunculan situs media online berbasis media cetak maupun tidak. Kompas Sibermedia, Detik, Stunet, CNN, dan Trend. Informasi akan gratis. Di sini ada Encyclopedia Britannica, 32 set buku tersedia gratis di internet. The more information you share, the greater your return on the information. Baik, seperti ini ya. Kita banyak melihat CNN ya. Zaman sekarang ini ada Detikcom, kayak gitu ya kan. Itu di situ tuh banyak informasi ya teman-teman. Banyak berbagai informasi, berita-berita. Kita tidak perlu lagi membuka TV, melainkan di handphone kita sudah ada aplikasi detik.com ya. Itu sering muncul kayak CNN ya, itu banyak sekarang bermunculan. Lalu di sini ada pemanfaatan internet di berbagai bidang. Ada munculnya kantor modern, e-shopping, e-banking. E-shopping ini seperti Shopee, Lazada ya kan. Terus ada TikTok Shop ya. Di sini ada e-banking. E-banking ini kayak Berimo, Breling ya kan. Terus ada Living. Terus di sini ada online tiket seperti tiket kereta api ya. Zaman sekarang kita tidak perlu pergi kemanapun, kita cukup memesan tiket kereta api lewat handphone ya teman-teman. Lalu kita bayar menggunakan e-banking.
Kita bayar menggunakan Brimo, Dana, seperti itu. Ada juga OVO ya. Kita tidak perlu berangkat jauh-jauh lagi, panas-panas keluar rumah. Kita cukup menggunakan handphone. Lalu di sini ada online newspaper. Ada juga online medical advice. Sangat mudah sekali zaman sekarang ini ya teman-teman. Tidak sulit-sulit lagi. Lalu di sini ada tren masa depan. Di tren masa depan ini semua serba ya. Semuanya serba ada e-trade, ada e-business, ada e-shopping, ada e-course. Luar biasa sekali zaman sekarang perkembangannya ya. Ada akses ke internet tanpa perlu PC, lewat pilot, ada kabel TV, ada HP dan lain-lain. Lalu telepon seluler sudah mampu menjalankan berbagai aplikasi internet zaman sekarang ini ya. Sudah tidak mesti Android, seluler pun bisa akses internet dari mana saja. Ya seperti itulah. Luar biasanya teknologi zaman sekarang, semakin berkembang ya komputer, semakin luar biasa kemampuan internet kita. Lalu di sini kita masuk ke kesimpulan ya teman-teman. Di sini ada teknologi informasi merupakan perkawinan antara teknologi dan telekomunikasi. Lalu di sini ada kelebihan komputer dari teknologi lainnya adalah kemampuannya untuk dapat diprogram sehingga dapat menjalankan berbagai macam tugas. Ya, dengan komputer kita dapat melakukan berbagai macam tugas itu dengan cepat. Tugas kantor, tugas kuliah, seperti ini. Kita tidak perlu lagi susah-susah untuk pergi ke warnet misalnya. Sekarang semua orang udah mempunyai laptop ya teman-teman. Apalagi anak TI mesti punya lah ya. Lalu di sini ada teknologi informasi berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan dibandingkan dengan teknologi lainnya. Luar biasa cepatnya. Lalu di sini ada aplikasi TI telah merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam era informasi global, informasi telah menjadi kebutuhan utama seperti layaknya kebutuhan pokok manusia lainnya. Iya, jika tidak ada informasi, informasi ini luar biasa cepatnya, per detik pun cepat sampai ke tempat kita. Luar biasa. Jika tidak ada internet informasi, manusia seperti kehilangan sesuatu di dalam hidupnya ya, teman-teman. Lalu di sini ada internet, sumber informasi utama dan sumber penyebaran informasi tercepat. Ya, misalnya ada kecelakaan di Medan, terus ada yang memvideokan, setelah itu di-upload lah di media sosial seperti Facebook, Instagram ataupun TikTok ya. Secara tidak langsung, manusia-manusia yang juga mempunyai media sosial ini secara cepat share, hitungan detik sudah sampai ke tempat kita, sudah sampai ke Kisaran, ke Batubara, ke Sebalai, secepat itu. Lalu tren kehidupan masa depan ini semua akan serba ya, seperti e-shopping ya. Kita cukup di rumah, kita check out, kita bayar melalui Dana, melalui Brimo, seperti itu. Kita bisa bayar lewat apa saja. Ada ShopeePay juga ya. Luar biasa mudahnya zaman sekarang ini ya teman-teman. Dari dari ShopeePay juga bisa kita membayar untuk Shopee belanjaan kita ya. Dari manapun itu ya, secara cepat informasi itu akan luar biasa cepatnya. Dimanapun kita berada, informasi itu akan cepat datang jika kita menggunakan media sosial. Manusia itu sangat mudah menge-share. Itulah, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik ya teman-teman. Sekarang ini media sosial sangat cepat sekali. Tidak seperti dulu ya. Dulu itu kan jarang orang yang punya HP Android itu satu-satu karena itu mahal. Zaman sekarang semua orang sudah punya. Itulah, dari sini kita dapat belajar bahwa sesuatu yang luar biasa itu sangat bermanfaat ya teman-teman. Kita harus rajin belajar agar kita dapat menciptakan suatu aplikasi yang bermanfaat untuk kita semua. Terus di sini kita dapat melihat e-shopping itu luar
luar biasa sekali, sangat bermanfaat lah untuk kita. Kita tidak perlu keluar panas-panasan, kita cukup cekot di Shopee, di Tokshop, di Lazada, terus kita tinggal bayar ya kan. Kita tidak perlu keluar panas-panasan lagi. Jika ingin mengambil uang, kita dapat menggunakan e-banking. Jika saudara kita ada sakit dan kita perlu mengasihi beberapa uang kita lah untuk dia berobat, dia di Medan, kita di Sebalai misalnya, kita tidak perlu lagi keluar panas-panasan. Kita cukup buka aplikasi Brimo, lalu kita kirim berapa uang yang harus kita kasih kepadanya. Itulah, tidak boleh kita main-main dalam belajar ini, karena satu ilmu saya sangat bermanfaat ya teman-teman. Baiklah, semoga semuanya bermanfaat untuk kita semua ya. Semoga itu semuanya dapat menjadi pembelajaran ya. Yang pertama untuk kita, untuk orang lain. Kita tidak perlu pelit untuk berbagi ilmu ya teman-teman. Luar biasa sekali perkembangan teknologi zaman sekarang ya. Dapat kita simpulkan bahwa di dunia ini tidak ada yang benar-benar sulit ya. Kita masih dapat melewatinya. Pada dasarnya semua ini mudah, tergantung kita bagaimana cara kita melakukannya. Lalu luar biasanya lagi, ini tuh suatu ilmu yang harus tetap kita keruk ya teman-teman, agar kita memiliki masa depan yang cerah, agar kita bisa menjadi orang yang pintar di masa depan. Semua ini harus kita lakukan demi kita dan demi orang-orang di masa yang akan datang ya. Oke, see you next time.